Yang kelima, apalagi yang mengalir untuk orang yang meninggal dunia? Nabi mengambil hewan kurban, lalu Nabi memotong hewan kurban. Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Istrinya Khadijah sudah meninggal, sebagian anak perempuannya sudah meninggal, tapi dia potongkan kurban. Itulah dalil bahwa kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Nanti Bapak Ibu, sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lagi. Datang kemari, jumpai Ustadz Atta. Kasih tahu Ustadz Atta, Ustadz Atta, tadi saya kebetulan dari pasar sapi. Ngapain? Yang lihat-lihat aja. Saya ada beli sapi 3 ekor, saya serahkan pondok pesantren Nurul Azhar. Sapinya dibagikan semua kepada santri, itu yang paling afdal. Jangan ada yang diambil, tapi kalau mau diambil 1/3 masih boleh. 2/3 serahkan ke santri. Kalau berat bersihnya 60 kilo, 40 kilo ke Nurul Azhar Kalimantan, yang 20 kilo bawa pulang ke rumah. 1/3 masih boleh bawa pulang ke rumah. Tapi sebagian orang sekarang, dia bawa sapi, minta potongkan di pondok. Dia bilang ke Ustadz Atta, Ustadz Atta, tolong potongkan sapi. Habis itu semuanya, dagingnya, kepalanya, pahanya, dadanya, perutnya, kulitnya, antar ke rumah. Kalau ada orang model begini, Ustadz Atta, kasih tahu sama dia, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Maka hewan kurban sampai. Kalau air putih aja sampai, apalagi wadai. Kalau air putih aja sampai, apalagi ketupat kandangan. Kalau air putih aja sampai, apalagi, waduh, enak sekali tadi makanan yang dikasih oleh ibunda tadi. Saya dengan Pak Dandim makan, susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana rasanya? Wow, amazing. Yang keenam, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia? Labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan Subrumah. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa Subrumah? Subrumah itu saudara saya. Kamu menghajikan Subrumah? Iya. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan Subrumah. Itu dalil bahwa haji sampai. Tapi hajikan payah Pak Ustadz. Kalau haji sampai, umroh pun sampai. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu adalah waw atof. Ingat itu. Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu waw atof. Kalau haji sampai, umroh pun juga sampai. Makanya nanti bapak-bapak yang sudah mendapatkan umroh dari Ibu Lisa Halabi, nanti umroh yang pertama untuk bapak. Hari kedua ada umroh, hari ketiga ada umroh. Nanti umrohnya hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan, kita jumpa di Baitullah insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umroh yang pertama untuk diri sendiri. Umroh hari kedua, bawa kain ihram, pergi ke Tan'im, sampai di Tan'im mandi, habis mandi pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya laksanakan umroh untuk si fulan bin fulan. Habis itu balik ke Makkah, tawaf 7 putaran. Habis tawaf, sa'i 7 bolak-balik Safa Marwah. Habis itu potong rambut gundul. Ini Ustaz Somad, ini rambutnya udah kelihatan panjang ini. Ini kok nggak pangkas? Ini nanti mau dipotong waktu umroh. Ya kenapa Ustaz potong rambut mesti nunggu umroh? Kenapa nggak potong sekarang? Kalau dipotong sekarang kan pendek, bayarannya sama. Masa kerja dia terlalu sedikit? Sama-sama 10 real. Jadi kita kasih beban agak banyak sedikit. Biar ada kerja tukang potong. Enggak lama kalau potong, sebentar aja. Langsung halak artinya potong. Dan potong.
habis gundul. Untuk laki-laki. Perempuan hanya ujung rambutnya saja yang diratakan. Jangan nanti ibu minta potong juga semua. Ibu pergi umroh sendirian, sampai sana gundul, pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada ABRI masuk kamar. Selama ini kan program ABRI masuk desa, potong ujung, bukan semuanya dicukur. Perempuan tidak boleh menggundul rambutnya, perempuan hanya mencukur potong ujungnya saja. Nah, yang ketujuh, apalagi yang sampai dari pahala kita hidup ini? Puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu punya ibunya ibu. Dulu mengandung ibu 30 hari dia tidak puasa, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan, mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan. Kalian anak-anakku, mengandung ibu kalian pertama, kalian menyebabkan emak kalian tidak puasa 30 hari. Tahun berikutnya dia mau puasa, kalian menyusu 30 hari. Kalian mau tahun berikutnya mau puasa, kalian nyusu 2 tahun 30 hari. Jadi kalian satu anak 90 hari ibu kalian gak puasa. Tahun ketiga mau diganti, adik kalian menyusul. Itulah perbuatan ayah kalian, termasuk perbuatan saya juga. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu sudah mengganti puasanya? Jangan jawab. Ini bulan Rajab sangat bagus mengganti puasa. Niatnya niat qadha, karena perempuan pasti tinggal 7 hari. Saya selalu mengingatkan puasa, sesehat-sehatnya perempuan tinggal puasanya 7 hari. Mohon maaf, karena haid menstruasi. Kemarin bulan Syawal mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Banyak kue hari raya. Kemarin bulan Zulhijjah mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena pintu kulkas itu nendang, menyipak kaki kambing dari dalam. Ini bulan Rajab masanya mengganti puasa. Besok hari Senin, besok niat puasa qadha, dilaksanakan hari Senin di bulan Rajab, dapat 3. Puasa qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Rajab. Itulah untungnya kalau suaminya ngaji, suaminya mengingatkan istri. Tapi kalau suaminya Fir'aun, tak mau tahu dia dengan puasa istrinya. Ibu-ibu yang punya utang, catat utang, sudah lunas, sudah lunas, sudah lunas. Yang masih ada utang, tulis. Nanti kalau meninggal dunia, nanti anak-anak akan melaksanakan puasa. Insya Allah anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa diulang yang 7 tadi? Yang bisa ngulang angkat tangan 1 orang, maju ke depan. Kita mau nengok bagaimana anak Nurul Azhar untuk menjawab pertanyaan Ustaz Somad. Ada 7 amal yang sampai kepada orang meninggal dunia yang kita hauli hari ini, bisa kita kirim. Apa sajakah dia? Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang 1 ini. Namanya Ali Ridho. Ali artinya orang yang tinggi, agung, mulia. Ridho, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, tinggi jabatan, kekuasaan, prestasinya, diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah, diridhoi orang tua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 7. Nah, jangan stres, jangan depresi, tarik napas panjang. Yang lupa nanti saya ingatkan. Yang pertama adalah doa, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga zikir, yang keempat bersedekah, yang kelima berkurban, yang keenam haji atau umrah, yang ketujuh adalah puasa. Puasa. Masya Allah. Saya mau ngasih duit, tinggal pula dompet di kamar. Jadi saya kasih peci aja lah. Kebesaran pula pecinya. Jadi anak soleh insya Allah. Barakallahu fiik. Saya cuma mau ngasih tahu rambut saya masih ada.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini buktinya bahwa anak-anak kita ini ingatannya cepat. Mereka yang akan menjadi ulama, mereka yang akan menjadi dai, mereka akan jadi polisi dan tentara, mereka akan jadi hakim dan pengacara. Bapak Ibu yang mengirim 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, lampu, kubah, semua sampai pada mimbar. Kalau kita bukan ulama, kita bukan ustadz, tapi insya Allah ini pondok pesantren Nurul Azhar akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ada pohon yang tumbuh, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Ketika ditanya, ini pohon apa nih yang tumbuh terus nggak berhenti? Inilah pohon orang yang bersedekah. Maka man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang mewakafkan tanah, yang membuat asrama, yang membangun masjid, yang membangun asrama putri di belakang, yang menolong. Kita doakan bapak-bapak kita dari TNI yang menolong memudahkan urusan surat pesantren ini juga mendapatkan aliran balasan pahala sampai hari kiamat insya Allah. Karena mengurus surat tanah ini ke BPN kita dibantu oleh bapak-bapak kita, maka insya Allah ini juga mendapatkan keberkahan. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah urusannya sampai pada hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'rajnya sudah, haulnya sudah, yang mengalir untuk orang meninggal dunia sudah. Yang terakhir, bapak bisa makan haram, ibu bisa makan haram, bukan korupsi, bukan riba, bukan sogok, kok bisa makan haram? Gara-gara tidak berzakat. Kalau ibu punya emas 85 gram, ini kalau dilihat dari raut wajahnya ini 100 gram semua ini. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Amin. Siapa di antara bapak ibu yang punya emas 85 gram disimpan selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 85 gram itu berapa Pak Ustadz? 1 gram 1 juta. Sebetulnya lebih 1 juta, tapi karena kita udah kawan lama ya 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Siapa yang punya uang 85 juta disimpan setahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Saya Pak Ustadz gajinya per bulan, jangan hitung gajinya saja, karena ada orang yang gajinya 2 juta, tunjangannya 20 juta. Total semua, uang gaji pokok, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sepak, SPPD keluar kota, total semua berapa? Nah, ini saya 1 bulannya 10 juta, 2,5%. 2,5%-nya kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau dilihat dari gaya-gayanya ini bapak ini tabungannya sekitar ya 10 miliar. Berarti 250 juta. Itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya, dibeli ke beras, berasnya masuk rice cooker. Begitu sudah selesai disendok, beras berubah jadi nggak jadi karena lupa mencet onnya. Pas dibuka masih air, makanya pencet dulu. Pencet, pas dibuka nggak jadi, rupa nyolok. Colok dulu, pencet jadi nasi. Nasinya 1 mangkok. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ternyata 1 piring nasi haram. Gara-gara apa? Tidak membayar zakat. Bayarkan zakat Anda ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Terjamin rezekinya berkah, tersalurkan pada tempatnya. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Harimau mati dalam hutan meninggalkan belang, masih ada belang kulitnya. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan kredit.
Tapi masyarakat sekitar Nurul Azhar kalau mati dia meninggalkan masjid, meninggalkan sumur bor, meninggalkan tanah wakaf, meninggalkan asrama, meninggalkan santri-santri para penghafal Quran. Ini santri Ma'had Nurul Azhar ini katanya hafal Quran ini, betul? Sambung ya, angkat tangan. Tapi Ustaz nggak bisa ngasih peci lagi. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang nyambung langsung angkat tangan. Fa ammal langsung sambung, kasih mikrofon. Fa ammal ladzina amanu ya'lamuna Fa ya'lamuna. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, yang lain. Kalau nyambung langsung angkat tangan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Pindah ayat baru. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Pindah ayat baru. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan walakin. Lanjut. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalika al-yawmul haqq wa man sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzalnakum 'adzaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Wa idzal qubur bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal. Lanjut. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Shadaqallahul azim. Kami nggak ada sepakat sebelumnya ya Bu ya. Ini bukan direncanakan. Sebetulnya anak-anak ini hafal. Dari mana Ustaz tahu hafal? Mulutnya bergerak. Cuman apa? Grogi, kaget dia. Apalagi ada ayahnya, ada ibunya. Bapak ibu yang sudah menyerahkan anak ke Nurul Azhar Kalimantan, sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab guru atau tanggung jawab bapak ibu? Guru. Tanggung jawab bapak ibu. Tapi karena bapak ibu sibuk bisnis, kebun sawit, kebun karet, dagang,
maka serahkan ke Nurul Azhar Kalimantan. Ustadz Atta, tolong didik anak saya. Di sini dia sudah pakai jubah. Jangan sampai dia pulang ke rumah dia lihat bapaknya pakai celana pendek, kayak polisi India. Hitam-hitam, si tampuk manggis, sudahlah hitam, lututnya bekudis. Di sini anak perempuan, mana santri perempuan kita? Di sini santri perempuan jilbabnya panjang, bajunya kurung, tudungnya tudung labuh, tidak ketemu dengan laki-laki. Sampai di rumah dia lihat emaknya rambutnya macam sarang tawon, make upnya sebelah hijau sebelah biru, bajunya you can see, kamu can bisa see, melihat, kamu bisa melihat ketiak bini saya. Nauzubillah. Jangan rusak pendidikan. Di sini anak-anak sudah diwajibkan ngapal Quran, pendidikan formal, berakhlakul karimah. Jangan dirusak di rumah, jangan kasih makan haram. Insya Allah 6 tahun di Nurul Azhar Kalimantan, kami dari Riau mau memberangkatkan ke Mesir, itu ngontak Ustadz Atta. Ustadz Atta ini anaknya di Al-Azhar Kairo Mesir. Kata Ustadz Atta, tolong doakan anak saya Ustadz Somad, dia ujian. Nilainya kemarin apa? Nilainya mumtaz. Mumtaz itu excellent, nilai tertinggi di Al-Azhar. Nggak jadi saya doakan. Kenapa? Karena nilai saya di bawah itu. Nilai saya di Al-Azhar jayyid. Nilai di Al-Azhar itu paling bawah makbul, di bawah makbul jayyid, di atas jayyid jiddan, di atas jayyid jiddan mumtaz. Anak Ustadz Atta kuliah di Al-Azhar nilainya mumtaz. Mau minta doa dengan nilai makbul, mau minta doa dengan nilai jayyid. Saya bilang saya nggak pede mendoakannya. Nanti kalau saya doakan, ya Allah tinggikan nilai anak Ustadz Atta. Kata malaikat, ente aja jayyid. Bukan omon-omon. Jadi kalau anak bapak nanti berprestasi di sini, panjang umur, sehat badan, insya Allah nanti dia akan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, insya Allah. Amin. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Kalau dia masuk golongan fakir miskin, nggak sanggup orang tuanya, tapi hafal Quran, berprestasi, nanti kita mintakan sama ketua Basnas. Kalau nggak cukup, masih kurang, kita minta sama Bu Lisa Halabi. Bisa ya Bu ya? Iya kata ibu, dia udah nganggur, itu kan bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Hujan-hujan lebat, hari libur, hari Ahad, hujan lebat. Saya tadi mikir, ini nggak ada nih jamaah yang datang. Ternyata penuh sampai ke belakang. Hanya Allah yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Nanti sebelum pulang, tolong ambil foto. Foto di sini, foto di atas, foto. Khususnya bangunan yang belum selesai. Update status. Langsung ajak ke jamaah, datang ke Nurul Azhar. Bantu bukan untuk menolong agama Allah. Ditolong atau tidak ditolong, Nurul Azhar ini akan tetap selesai insya Allah. Amin. Tapi kita sedang menolong diri kita sendiri supaya nanti kita dapat pertolongan ketika kita menghadap Allah. Saat itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, tak ada gunanya jabatan. Yang bisa menolong kita hanya amal soleh, bukan soman. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan berkah rezeki, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah, yang berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah diberikan kebaikan rezeki melimpah ruah, diberikan kesehatan zahir dan batin. Pesantren Nurul Azhar Kalimantan, para alumninya menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah, melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ala haziniyah al-Fatihah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar,
hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.